Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Raja Iblis Feng akhirnya membuka matanya, kemudian berjalan mendekati batas suci Gunung Qinnan. Dia berhenti di jarak beberapa siku dari batas suci. Tidak ada perubahan, masih tetap sama seperti ribuan tahun lalu. Dewa tua itu membuatnya begitu kokoh, gumamnya. Di tangannya sebuah batu yang dengan nyala api layaknya dilahap lahar muncul begitu saja. Itu adalah batu yang dibawa Raja Iblis Feng dari neraka. Dia lalu melemparkan batu itu ke garis suci Gunung Qinnan. Begitu batu itu menghantam garis suci, cahaya memancar dari tanah kemudian menyeruak hingga batasan yang tak terlihat ke langit. Tatapannya menyipit begitu melihat bagian cahaya yang berpendar di area yang begitu dekat dengan batang pohon besar. Mereka benar, seseorang sudah menerobos batas suci ini. Tapi siapa orang itu? Apa dia dari Nirwana? Tidak mungkin ada manusia dunia bawah yang bisa melakukannya. Batinnya begitu memperhatikan perbedaan cahaya berpendar pada bagian yang luasnya hanya sebesar pintu ruangan. Dia pernah merasakan dengan jelas bagaimana kuatnya batas suci ini. Ribuan tahun lalu dia sudah mencoba dengan kekuatan penuhnya, namun hanya meninggalkan goresan pada batas suci ini. Raja Iblis Feng lalu kembali mengeluarkan sesuatu yang bentuknya lebih besar. Dia memang tidak bisa menghancurkan batas suci Gunung Qinnan ini, namun dengan riak cahaya dari bekas tempat Qin San memasuki batas suci ini, Raja Iblis Feng yakin juga bisa menerobos batas suci ini. Dia melemparkan benda sebesar kepalan tangan itu tepat ke tempat Qin San membuat celah pada batas suci ini. Begitu benda itu menyentuh cahaya batas suci di bagian itu, ledakan menggema diikut dengan riak pada cahaya batas suci. Bibir atas Raja Feng terangkat saat dia melihat cahaya batas suci di bagian yang baru diledakkan mulai memudar. Hahaha, siapapun yang menerobos memasuki batas suci ini, setidaknya dia juga sudah memberiku jalan, gumamnya. Benda yang sama dengan sebelumnya kembali muncul di tangannya dan siap dilemparkan. Duar. Ledakan kembali terjadi dan cahaya batasan suci Gunung Qinnan di bagian yang terhantam benda dari tangan Raja Iblis Feng makin memudar. Melihat situasi itu, Sun Bao dan Nan Xuan saling meliri. Pelindung Sun, sepertinya keputusanmu keliru memberitahunya soal Tuan Muda Qin berhasil menerobos batasan suci Gunung Qinnan. Dia akhirnya menemukan cara untuk ikut menerobos batasan suci ini. Bagaimana jika Tuan Muda Qin belum selesai menyeimbangkan terobosannya dan iblis ini berhasil menerobos batas suci, kata pelindung Nan mengirimkan transmisi suaranya pada pelindung Sun. Sun Bao hanya mengangguk dengan penyesalan yang terlihat dari raut wajahnya. Aku benar-benar ceroboh tidak memikirkan sampai di sana, batinnya. Sejak ledakan pertama, pikiran yang sama juga sudah muncul di kepalanya. Aura Sun Bao, pelindung Nan, Jiu Kang bersama para kultivator klan tersembunyi ini meluap deras setelah Sun Bao memutuskan untuk menghalangi iblis ini. Dia tak ingin ketakutan pelindung Nan jadi kenyataan. 30 iblis neraka pengikut Raja Iblis Feng tersenyum mengejek begitu merasakan aura yang meluap dari Sun Bao dan kultivator klan tersembunyi lainnya. Raja Iblis Feng sendiri sama sekali tak terganggu. Dia begitu percaya dengan kemampuan para pengikutnya. Salah satu pengikut Raja Iblis Feng, dengan aura neraka yang lebih pekat dari pengikut lainnya, menyengir dengan raut meremehkan. Hanya kalian manusia rendahan kemudian ingin menghalangi Tuan kami menerobos batas suci ini. Hehehe, jangan harap, kata iblis neraka itu. Sun Bao, Nan Xuan, Jiu Kang dan kultivator lainnya mengeluarkan senjata spiritual mereka. Energi yang padat meluap dan disuntikkan ke senjata spiritual masing-masing. Mereka tak memiliki pilihan lain selain melawan dan memberikan hambatan pada Raja Iblis Feng untuk menghancurkan garis pembatas suci Gunung Qinnan. 30 iblis neraka pengikut Raja Iblis Feng juga mengeluarkan senjata bawaan mereka, tongkat iblis. Setiap iblis memang terlahir dengan senjata bawaan.
Mereka yakni tongkat iblis, semakin tinggi tingkatan mereka maka tongkat iblis mereka juga mengalami peningkatan daya ledak. Sun Bao dan Nan Xuan langsung memimpin menerjang ke depan. Kultivator alam kekosongan tingkat 1 dan tingkat 2 ini mengayunkan senjata spiritual mereka ke arah para iblis neraka. Energi meluap deras dari senjata spiritual keduanya kemudian membentuk energi yang dipadatkan. Duar, duar, duar. Ledakan menggema begitu 30 iblis neraka juga mengayunkan tongkat iblis mereka ke arah energi senjata spiritual Sun Bao dan Nan Xuan. Melihat memiliki kesempatan mendekati Raja Iblis Feng, keduanya langsung melayang kemudian kembali mengayunkan senjata spiritual mereka. Jiu Kang dan 20-an kultivator alam mulia lainnya juga bergerak dengan senjata spiritual mereka. Jiu Kang dan yang lainnya harus menahan 30 iblis neraka ini untuk memberi kesempatan pada Sun Bao dan Nan Xuan mendekati Raja Iblis Feng. Karena itu, saat ledakan dari serangan dua pelindung itu menggema, mereka langsung bergerak untuk memberikan serangan susulan. Dari atas energi dari senjata spiritual Sun Bao dan Nan Xuan langsung menargetkan Raja Iblis Feng yang akan kembali melemparkan benda sebesar kepalan tangan ke arah sisi garis pembatas suci. Raja Iblis itu seperti tak peduli dengan energi dua senjata spiritual agung yang kini mengarah ke tubuhnya. Asap hitam menyeruak deras dari tubuhnya. Kemudian tangannya kembali diayunkan melemparkan benda tadi ke sisi yang sama. Duar, ledakan di pembatas suci kembali terjadi. Disusul ledakan dari atas Raja Iblis Feng saat energi senjata spiritual Sun Bao dan Nan Xuan membentur perisai yang terbentuk dari asap hitam yang keluar dari tubuh Raja Iblis Feng. Hahaha, akhirnya, aku memiliki jalan menuju puncak Gunung Kinnan, nujarnya dengan kegembiraan yang tiada taraf. Dia sudah mencoba menerobos garis pembatas Nini sejak ribuan tahun yang lalu, namun tak pernah berhasil. Melihat celah yang kini terbuka lebar di garis pembatas suci itu tentu saja membuatnya merasa sangat senang. Tatapannya kemudian menyipit saat melihat Sun Bao dan Nan Xuan tiba-tiba melayang lebih dulu memasuki celah yang dibuatnya. Sialan. Aku yang membuat celahnya dan kalian yang menggunakannya. Akan kubunuh kalian, kata Raja Iblis Feng kemudian segera ikut melayang memasuki celah dan melewati garis pembatas suci Gunung Kinnan. 30 pengikut Raja Iblis Feng yang melihat celah masih terbuka lebar, satu persatu juga meninggalkan area pertarungan dengan Jiu Kang dan kultivator alam mulia klan tersembunyi. Cepat susul mereka, teriak Jiu Kang saat melihat celah yang terbentuk dari usaha Raja Iblis Feng secara perlahan akan tertutup kembali. 20-an orang di belakang Jiu Kang bergerak dengan cepat menyusul Jiu Kang memasuki celah garis pembatas suci Gunung Kinnan. Begitu orang terakhir berhasil melewati pembatas suci, celah pada cahaya itu akhirnya tertutup rapat kembali seperti semula. Di balik cahaya pembatas di antara pepohonan besar, 30-an iblis pengikut Raja Iblis Feng kembali terlibat pertarungan. Sengit dengan Jiu Kang dan yang lainnya, kenapa aku merasa aura neraka para iblis ini makin menipis. Sepertinya ada sesuatu di puncak gunung ini yang mengakibatkannya. Batin Jiu Kang kemudian menerjang ke depan ke arah salah satu iblis yang terlihat mulai berwajah pucat. 30 iblis ini tentu saja tahu jika aura neraka pada tubuh mereka langsung tersedot oleh sesuatu yang mereka tak ketahui. Padahal normalnya butuh waktu ratusan tahun untuk menghabiskan aura neraka mereka begitu tiba di satu tempat di luar neraka. Namun kali ini, hanya dalam beberapa waktu, aura neraka mereka sudah sangat tipis. Hal ini tentu saja akan menyulitkan mereka dalam memaksimalkan kekuatan mereka. Raja Iblis Feng mengernyit saat merasakan aura neraka pada tubuhnya terhisap sesuatu yang ada di puncak gunung. Aku harus segera menyelesaikan dua orang tua ini dan melihat apa yang membuat auraku tiba-tiba terhisap seperti ini. Batinnya, di depannya, Sun Bao dan Nan Xuan melayang dengan energi yang menyeruak dan berputar di sekeliling mereka. Dua pria tua ini tak ingin membiarkan Raja Iblis Feng sampai ke puncak Gunung Kinnan dengan mudah. Zirah hitam pekat muncul di tubuh Raja Iblis Feng. Zirah ini menahan aura neraka miliknya agar tidak terserap dengan cepat. Di tingkatan Raja Iblis Feng yang sudah berada di ranah Raja Iblis kecil,
dia memang sudah mampu membentuk zirah dari unsur neraka yang ada di tubuh mereka. Ini adalah keunggulan mutlak dari para iblis yang lahir dan besar di neraka. Berbeda dengan para iblis yang lahir dan berkembang di luar neraka, tingkatan mereka kebanyakan mengikuti perkembangan dunia yang mereka tempati. Iblis di benua Baichun misalnya, ranah mereka mengikuti ranah kultivator manusia karena dunia yang mereka tempati. Di neraka, para iblis dikelompokkan dalam 8 ranah, yakni tingkat merah, pemurnian, tingkat hitam, pemadatan, prajurit neraka, raja iblis kecil, raja iblis dan kaisar iblis. Jika kekuatan iblis neraka dibandingkan dengan kekuatan iblis di benua Baichun yang sudah dimusnahkan oleh Qin San, kekuatan pemimpin ras iblis di benua Baichun hanya setingkat dengan ranah pemadatan di kalangan iblis neraka. Sementara 30 iblis neraka yang datang bersama Raja Iblis Feng adalah iblis dengan ranah prajurit neraka. Hal itulah yang membuat mereka bisa memberikan tekanan pada Jiukang dan kultivator alam mulia klan tersembunyi. Energi berwarna hitam kini membentuk bola di kedua telapak tangan Raja Iblis Feng. Matilah! Teriaknya lalu melemparkan 2 bola energi yang dipadatkan di kedua tangannya ke arah Sun Bao dan Nan Xuan. 2 pria tua itu segera merespon dengan membentuk energi pembatas lalu dengan sigap mengayunkan kembali senjata spiritual mereka, duar. Begitu serangan dari 2 sisi berlawanan itu saling bertemu, ledakan besar menggema diikuti dengan tubuh Nan Xuan dan Sun Bao yang terhempas. Tangan kiri Sun Bao yang terpercik energi iblis milik Raja Iblis Feng terlihat langsung berwarna hitam layaknya daging yang sudah terpanggang. Sementara pelindung Nan terluka di perut bagian kiri. Keduanya mencoba bangkit dengan menopang tubuh mereka. Di puncak gunung Qin Nan, Qin San keluar dari mulut batu besar dengan wajah yang terlihat riang. Namun saat dia merasakan aura hitam yang begitu pekat menerpanya, keningnya langsung berkerut. Qin Baihu dan Qin Jinlong langsung mendekat dengan wajah lega. Sepertinya ada iblis neraka yang lebih kuat yang berhasil memasuki batasan gunung ini, kata Qin Baihu. Keduanya sebenarnya sudah merasakan aura iblis ini sejak tadi namun memilih tetap berada di puncak gunung menjaga mulut gua. Mereka berdua tak ingin ada yang mengganggu Qin San di dalam batu besar itu saat mereka menelusuri aura iblis yang mereka rasakan. Mereka juga tak ingin mengganggu Qin San dengan memberitahunya situasi yang mereka rasakan. Karena itu mereka memilih berdiri diam di tempat ini. Tatapan Qin San menajam ke arah bawah gunung. Ayo kita lihat, katanya kemudian mulai melayang diikuti Qin Baihu dan Qin Jinlong. Kedua binatang spiritual itu terbang dalam wujud asli mereka ke arah datangnya aura iblis yang begitu pekat. Di tempat pertarungan pelindung Sun dan pelindung Nan dengan Raja Iblis Feng, kedua pria tua itu berdiri sambil mendongak dengan tatapan tajam ke arah Raja Iblis Feng yang menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Hanya manusia rendahan seperti kalian dan ingin menghalangiku. Tidak tahu diri. Setelah aku keluar dari sini aku memastikan pada kalian jika seluruh kawasan tersembunyi ini akan dipenuhi dengan darah anggota klan kalian. Tapi kalian bisa tenang, karena kalian berdua tak akan melihatnya lagi, kata Raja Iblis Feng lalu kembali menerjang turun dengan telapak tangan terbuka. Kukunya yang panjang menyerupai cakar burung elang terlihat siap menangkap Sun Bao dan Nan Xuan. Aura neraka pada tubuhnya dan para pengikutnya yang awalnya terhisap sesuatu dari puncak gunung entah mengapa berhenti. Seketika, hal itu membuat aura neraka pada tubuh para iblis ini menguap normal layaknya berada di tempat asing dengan energi positif yang lebih besar. Saudara Sun, sepertinya kita akan mati di sini. Tapi aku tidak menyesal, setidaknya aku masih bisa melihat pemilik sah kawasan ini sudah kembali. Aku hanya berharap dia bisa membawa kembali dunia bawah layaknya saat leluhurnya menguasai dunia bawah, kata Nan Xuan lalu mengangkat kembali senjata spiritualnya. Energinya meluap berputar di sekitar senjata spiritualnya. Saat keduanya siap mengayunkan senjata di tangan mereka, dari arah puncak gunung Qin Nan, aura yang begitu menenangkan bagi mereka berdua terasa mendekat. Raja Iblis Feng yang sudah menerjang turun juga merasakan aura yang sedikit mengganggu dirinya. Namun itu tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh dua pria tua ini.
Saat jaraknya sudah sangat dekat, angin besar datang dan mendorong sedikit tubuh Raja Iblis Feng. Gangguan itu memberi kesempatan pada Sun Bao dan Nan Xuan segera bergerak menjauh dari ancaman Raja Iblis itu. Mereka segera melayang ke arah datangnya aura yang mereka kenali. "Maafkan aku karena sudah menyulitkan kalian," sebuah suara dari ketinggian terdengar penuh dengan penghormatan. Tak lama berselang Qin San sudah muncul di depan kedua pria tua itu dengan aura yang meluap. Di belakang Qin San, harimau putih bersayap dan naga emas nampak melayang tenang. "Bai Hu, Jin Long, bantu saudara Jiu dan yang lainnya," kata Qin San, roar. "Bruo!" Dua binatang spiritual itu meraung keras membuat 30 iblis neraka yang awalnya tidak memperhatikan kedatangan Qin San menoleh dengan kerutan di wajah mereka. Raja Iblis Feng sendiri terlihat tercengang melihat wujud dari dua binatang spiritual yang datang bersama seorang pemuda itu. Wujud harimau putih ini benar-benar sangat mirip dengan penguasa Istana Angin Barat. Apa pemuda ini dari Nirwana? Batinnya yang mulai dihantui sedikit kekhawatiran. Qin San menatap tajam Raja Iblis Feng, "Sepertinya kamu atasan para iblis yang sebelumnya aku habisi. Bagus kamu juga datang ke sini. Dengan begini aku bisa sekaligus menghabisimu," kata Qin San. Raja Iblis Feng masih terlihat kembali tenang. Sejak memastikan basis kultivasi Qin San hanya berada di alam kekosongan, kekhawatiran di dalam dirinya langsung memudar, meski sempat terlihat panik saat melihat wujud Qin Baihu dan Qin Jinlong yang mengikuti Qin San. Namun setelah memastikan tingkatan dua binatang spiritual, dia yakin tak akan kesulitan dengan pemuda dan dua binatang spiritualnya ini. "Hanya kamu dan dua binatang spiritualmu itu. Apa kamu pikir sedang berhadapan dengan iblis lemah seperti yang kamu bunuh sebelumnya?" balas Raja Iblis Feng dengan sombong. Normalnya kembali situasi penguap aura neraka miliknya membuatnya percaya diri dengan apapun yang akan dia hadapi. Apalagi hanya kultiva manusia alam kekosongan. Qin San hanya diam, dia lalu menoleh ke Sun Bao dan Nan Xuan. "Sebaiknya kalian memulihkan luka itu, atau akan jadi masalah nantinya. Serahkan iblis jelek ini padaku," kata Qin San. Usai mengatakan itu, cahaya emas menyeruak dari tubuhnya lalu menjadi zirah dan jubah yang menutup tubuhnya. "Tidak mungkin. Kamu manusia atau titan?" kata Raja Iblis Feng dengan wajah yang terlihat penuh keheranan. Qin San yang mendengarnya tersenyum lalu melayang ke depan meninggalkan Sun Bao dan Nan Xuan. "Ternyata pengetahuanmu lumayan juga," kata Qin San. Raja Iblis Feng mengernyit melihat perubahan cahaya emas tadi. Dia memang pernah melihat hal serupa saat ras Titan dan Iblis Neraka terlibat perang di alam terlantar. Hanya saja, dalam ingatannya pemimpin ras Titan saat itu yang menggunakan teknik semacam ini menggunakan energi tubuhnya sebagai zirah yang bentuknya menyerupai zirah emas milik Qin San. "Katakan asalmu sebelum aku menjadikan darahmu sebagai sarana peningkatan pada tubuhku," kata Raja Iblis Feng. Dia bahkan tertarik menggunakan darah Qin San untuk meningkatkan diri, menemukan Jiu Kang sebelumnya yang merupakan manusia dari dunia langit, membuatnya berpikir Qin San kemungkinan juga berasal dari dunia selain dunia bawah, bahkan mungkin dari Nirwana. Tempat yang sangat diinginkan oleh Kaisar Iblis. "Baik, meski tidak ada hal menarik dalam dirimu tapi setidaknya kamu bisa menjadi saranaku untuk menguji kekuatanku. Karena aku menghargai pengorbananmu membawa nyamuk kepadaku, aku akan memberitahumu," kata Qin San. Jawaban Qin San membuat Raja Iblis Feng mengepalkan kedua tangannya yang kekar. Dalam benaknya dia menganggap Qin San manusia dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hanya seorang kultivator alam kekosongan dan bermimpi membunuhnya yang merupakan anggota ras iblis neraka yang sudah berada di ranah Raja Iblis kecil. Meski demikian dia hanya diam menunggu Qin San melanjutkan kalimatnya. "Aku Qin San, keturunan klan Qin, penguasa dunia bawah dan kawasan tersembunyi. Akulah keturunan klan yang pernah terusir dari tempat ini karena siasat busuk ras kalian," kata Qin San. Usai mengatakan itu, pedang dewa muncul di tangannya. Dia tak ingin terlalu lama bermain dengan ras iblis neraka ini. Bagaimanapun,
30 lebih ras iblis ini bisa datang saat merasakan kematian rekan mereka, bukan tak mungkin akan banyak iblis neraka lain yang menyusul akan datang. Karena itu Qin San ingin segera menuntaskan pertarungan ini dengan semua yang dia milikinya lalu ke kediaman klan Wui menutup lubang neraka di tempat itu. Raja Iblis Feng sendiri tersentak begitu merasakan aura dari pedang dewa. Matanya menatap lekat pedang dewa kemudian bergumam dengan nada yang ketakutan. Tidak mungkin, kenapa pedang ini ada di sini, gumamnya dengan suara lirih. Kamu tidak mungkin manusia dunia bawah. Bagaimana bisa pedang itu padamu jika kamu tumbuh di dunia miskin ini, katanya dengan nada penuh keheranan. Qin San mengernyit mendengarnya. Dia sebenarnya sejak dulu sangat penasaran dengan asal-usul pedang dewa yang didapatkannya dari pelelangan yang dilakukan oleh paviliun teratai biru yang ditemukan di dasar Laut Mati. Saat berada di dunia rahasia lidah rembulan dia kembali menemukan sarung pedang ini yang tertimbun di dasar bukit inti dunia rahasia itu. Sayangnya, dia masih belum bisa mengungkit asal-usul pedang ini. Dua jiwa yang ada di tubuh dan sarung pedang ini selalu saja diam saat dia mencoba menanyakan asal-usul pedang ini. Pedang yang dulunya hanya terlihat sebagai bongkahan besi tak berguna setelah tak satu pun penaksir barang yang mampu menemukan spiritualitas dari pedang ini, kini menjadi senjata yang sangat membantu Qin San di setiap pertempuran yang dia jalani selama ini. Kamu cukup beruntung karena tidak akan kubunuh begitu saja. Sepertinya kamu iblis yang cukup tahu banyak sesuatu, kata Qin San. Usai mengatakan itu, dia menerjang ke arah Raja Iblis Feng dengan bilah pedang dewa yang sudah berwarna merah. Raja Iblis Feng tak lagi berani bersikap ceroboh dan meremehkan Qin San setelah melihat pedang dewa di tangan Qin San. Dia tahu, senjata di tangan pemuda ini akan menghancurkannya begitu memiliki kesempatan. Tongkat iblis miliknya muncul di tangan kanannya. Anak ini sepertinya belum menyatu dengan pedang itu. Seharusnya dengan alamnya saat ini dia tak perlu dengan repot melakukan gerakan semacam ini dan memilih melakukan pertempuran jarak jauh denganku, batinnya. Raja Iblis Feng merasa beruntung karena Qin San malah bertarung dalam jarak dekat dengannya. Meski memiliki pedang dewa, dengan jarak pertarungan seperti ini, Raja Iblis Feng merasa masih memiliki kesempatan mengalahkan Qin San. Sepertinya aku beruntung memasuki dunia bawah. Jika aku bisa merebut pedang itu, bahkan Kaisar Iblis pun suatu saat akan menjadi bawahanku, batinnya. Angan-angan iblis dengan ranah Raja Iblis kecil ini melayang tinggi. Dia mengangkat tongkat hitam di tangannya. Ujung tongkatnya terlihat berbeda dengan tongkat iblis para iblis neraka yang saat ini sedang dihadapi Qin Baihu dan yang lainnya. Di ujung tongkat iblis Raja Iblis Feng, sebuah bulatan besar terlihat menonjol yang memancarkan nyala api neraka. Begitu api itu menyala di benjolan ujung tongkatnya, suhu di area itu langsung mengalami peningkatan. Lumayan, kata Qin San, saat merasakan hawa panas yang meningkat api neraka milik Raja Iblis Feng. Sayangnya, Qin San tentu saja tak terpengaruh dengan itu. Dia memiliki api Sinsin. Api yang jauh lebih menakutkan dari api neraka kecil yang ada di tongkat iblis ini. Di lautan kesadarannya, nyala api Sinsin bahkan kembali menari saat merasakan adanya api lain yang kini muncul di dekatnya. Sinsin, apa kamu sudah bangun? Tanya Qin San sambil menerjang ke arah Raja Iblis Feng. Pedang dewa di tangannya mulai diayunkan, saat jaraknya dari Raja Iblis Feng sisa beberapa siku. Raja Iblis Feng ikut mengayunkan tongkat iblis miliknya. Energi pedang dewa membuat garis ke arah Raja Iblis Feng, sementara energi tongkat Raja Iblis Feng juga menyembur membawa aura neraka yang begitu pekat. Wush! Duar! Benturan energi dua senjata itu membuat fluktuasi energi di area Gunung Qinnan layaknya ombak besar. Pohon-pohon besar di area bawah bahkan ikut terangkat akibat efek dari benturan tadi. Energi tongkat iblis dilumat abis energi pedang dewa pasca ledakan. Energi pedang itu kemudian kembali melaju ke arah Raja Iblis Feng. Tanpa menunggu energi pedang itu mencapai dirinya, Raja Iblis Feng kembali mengayunkan tongkatnya. Duar! Qin San mengernyit saat energi pedang dewa bisa dihancurkan oleh energi tongkat Raja Iblis Feng.
Ini pertama kalinya sejak dia berada di alam mulia, bahkan di saat dia kini sudah berada di alam kekosongan seseorang bisa menggagalkan serangan pedang dewa. Dia sudah berada di ranah Raja Iblis kecil. Dengan alammu saat ini, kamu tak bisa menyamakan dia dengan musuhmu yang lain, bahkan jika energiku tadi bisa mencapai tubuhnya, dia paling hanya terluka dan tak akan langsung mati. Di ranahnya saat ini, dia sudah menyempurnakan zirah iblis sebagai pelindung bawaan ras iblis. Suara jiwa pedang dewa terdengar di benak Qin San menjelaskan kekuatan ras iblis neraka. Qin San mengernyit mendengarnya. Dia awalnya mengira bisa menuntaskan pertarungan ini dengan cepat. Sayangnya, ekspektasinya pada pedang dewa terlalu tinggi pada ranahnya saat ini. Dia kembali menyalurkan energi dari dantiannya ke pedang dewa. Di dunia baru lautan kesadarannya, dua pohon kehidupan terus menyuplai energi tak terbatas ke dantiannya. Aku sudah berada di alam kekosongan, tapi pedang ini benar-benar seperti sumur yang tak berujung. Sayangnya di alamnya yang sudah mencapai alam kekosongan, dia masih kesulitan memaksimalkan ruang energi pada pedang spiritual ini. Dia bisa merasakan dengan jelas jika pedang dewa sebenarnya masih bisa menampung energi lebih banyak. Namun pedang dewa seakan ingin melumatnya saat dia mencoba memaksakan menyuntikkan energi ke dalamnya. Qin San akhirnya berhenti menyalurkan energi ke pedang dewa. Sialan, aku ceroboh memaksakan energiku ke dalam pedang dewa. Aku mengira alamku sudah dapat mengimbangi pedang ini, batinnya. Dia tahu betul, jika pedang dewa masih menekannya saat menggunakannya, itu berarti dia tak bisa menggunakan pedang ini berulang kali dalam menyerang. Hal itu hanya akan mengganggu jaringan meridian pada tubuhnya, bahkan akan berefek pada dantiannya. Qin San menarik napas panjang lalu mengembuskannya, kemudian kembali menerjang ke arah Raja Iblis Feng yang juga menatapnya dengan perasaan campur aduk. Meski dapat menghancurkan serangan pedang dewa tadi, tapi Raja Iblis Feng pada dasarnya sudah dihantui rasa khawatir. Aura neraka pada tubuhnya makin menipis setelah dua benturan tadi. Dia bahkan tak mengerti bagaimana pemuda ini melakukannya melalui serangan pedang dewa. Dengan menipisnya aura neraka pada dirinya, hal itu bisa membuat pertahanan tubuhnya di dunia bawah yang dipenuhi dengan energi positif akan makin rentang. Dari jarak yang tak terlalu jauh, Qin San kembali mengayunkan pedang dewa yang saat ini benar-benar terasa berat setelah ceroboh, menyuntikkan energinya melebihi batas toleransi basis kultivasinya. Raja Iblis Feng mengernyit yang merasa daya ledak dari energi pedang dewa saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tak memiliki pilihan lain selain memaksimalkan aura neraka pada tongkat iblisnya. Asap hitam mengepul kuat dari tongkat iblis itu. Raja Iblis Feng mengayunkan tongkatnya saat energi pedang dewa sudah meluncur membawa aura kehancuran yang begitu besar. Asap hitam membentuk pusaran menyeruak keluar dan melayang ke arah energi pedang dewa. Ledakan besar sekali lagi menggema saat energi pedang dewa berbenturan langsung dengan pusaran asap hitam dari tongkat Raja Iblis Feng. Para pengikut Raja Iblis Feng yang bertarung bersama Qin Baihu dan yang lainnya ikut menoleh saat mendengar ledakan yang begitu besar. Wajah mereka terlihat panik begitu energi pedang dewa seperti gelombang air laut melumat pusaran asap hitam. Raja Iblis Feng ikut mengernyit kemudian kembali mengayunkan tongkatnya. Pusaran asap hitam kembali terbentuk. Kali ini tidak hanya satu, tapi ada dua pusaran yang kini menghadang laju energi pedang dewa. Duar, duar. Benturan dua energi yang bertolak belakang itu menghancurkan area yang luas di daratan Gunung Qinnan. Raja Iblis Feng tersenyum melihat serangan keduanya kembali berhasil menggagalkan energi pedang dewa mencapai dirinya. Kamu sepertinya tak bisa memaksimalkan daya ledak pedang itu. Sebaiknya kamu serahkan dengan sukarela dan aku akan mengampunimu bersama orang-orang klan tersembunyi, kata Raja Iblis Feng. Raut angkuh terlihat jelas di wajahnya setelah merasakan aura pedang dewa melemah setelah digunakan terakhir kali oleh Qin San. Mendengar itu, Qin San meludah sambil mencibir. Jangan harap, balasnya lalu memasukkan kembali pedang dewa ke dalam cincin ruangnya. Dia mesti menormalkan kembali aliran energi di dalam pedang dewa sebelum bisa menggunakan kembali. Karena itu tak ada gunanya tetap memegang pedang itu.
Sin, bersiaplah. Aku butuh bantuanmu, kata Qin San mengirimkan suaranya pada jiwa api ungu yang ada di dantiannya. 5 tangkai sempurna dan 1 tangkai kecil nyala api ungu di dantiannya menari mendengar itu. Meski belum selesai memurnikan semua energi petir ungu yang diserapnya saat Qin San melakukan terbosan, namun api surgawi ini tahu tuannya tak pernah mengganggunya jika situasinya masih bisa dia tangani sendiri. Cahaya emas pada zirahnya menyala terang, di punggungnya sepasang sayap berwarna putih suci tiba-tiba tumbuh begitu saja. Tatapan Raja Iblis Feng membeku melihat itu. Aura neraka di tubuhnya kembali menguap deras begitu sayap putih itu muncul di punggung Qin San. Kini dia mengerti apa yang membuat aura neraka pada tubuhnya menguap deras saat pertama kali menembus batasan suci Gunung Qinnan. Ternyata benar, dewa tua itu menyimpan sayap Phoenix legendaris itu di sini, batinnya. Jiwanya bahkan kini ikut bergetar berada di jarak yang begitu dekat dengan sayap yang kini menyatu dengan tulang punggung Qin San. Qin Baihu, Qin Jinlong, Jiu Kang, Sun Bao, Nan Xuan, pelindung Li dan tetua klan tersembunyi lainnya begitu terpesona melihat penampilan Qin San saat ini. Sejak kapan bos menumbuhkan sayap? Apa dia mau menyaingiku membunuh dengan sayap, kata Qin Baihu. Qin San sendiri ikut mengernyitkan dahi begitu merasakan aura neraka pada tubuh-tubuh iblis neraka ini tersedot ke arahnya. Sayap ini bisa menyedot aura neraka. Luar biasa, batinnya kegirangan. Namun sesaat kemudian dia merasakan aura neraka itu malah mengalir di saluran meridiannya dari tulang punggungnya yang berhubungan dengan sayapnya. Sial, kenapa sayap ini malah menyalurkan ke jaringan? Meridianku aura neraka yang diserapnya, batinnya lagi dengan panik sebelum terdengar suara api Sin yang menenangkannya. Tenanglah, aura ini sudah dinetralisir oleh kedua sayapmu. Ini tak akan lagi berbahaya bagi tubuhmu. Ini malah akan menjadi sesuatu yang menguntungkanmu saat kamu suatu saat harus bertarung dengan terkurung Kaisar Iblis, kata Sin. Semakin banyak tangkai nyala api yang tumbuh pada tubuh utamanya, pengetahuan nyala api Sin semakin berkembang dengan baik. Jika Qin San kini kegirangan dengan situasi yang terjadi berbeda dengan Raja Iblis Feng bersama 30 pengikutnya. Setelah aura neraka pada tubuh mereka tersedot sepasang sayap di tubuh Qin San. Kini energi negatif yang mereka serap di neraka ikut bergejolak di pusat energi mereka seperti ingin ikut tersedot bahkan sebelum dilepaskan oleh mereka. Aku harus segera pergi dari sini belum energiku benar-benar disedot habis oleh sayap pemuda ini, batinnya. Dia dibuat bingung dengan semua yang dimiliki Qin San. Semua harta yang dimiliki pemuda ini adalah senjata yang mematikan bagi Kaisar Iblis. Dia harus segera kembali dan melaporkan ini pada Kaisar Iblis. Dalam benaknya, setidaknya sebelum Qin San berkembang lebih jauh, Kaisar Iblis harus bisa membereskan Qin San. Jika tidak maka iblis dan neraka akan berada dalam masalah besar. Kaisar Iblis Feng tak peduli dengan 30 pengikutnya yang kini sudah melemah akibat aura neraka bahkan energi mereka kini menguap deras terhisap sayap milik Qin San. Qin Baihu dan Qin Jinlong bersama Jiu Kang dan para tetua klan tersembunyi kini bahkan dengan mudah menghabisi satu persatu dari 30 iblis neraka itu. Tubuh Kaisar Iblis Feng tiba-tiba bertransformasi menjadi asap hitam dan menghilang dari pandangan Qin San. Dia muncul di sekitar garis pembatas suci Gunung Qinnan. Di tangannya benda yang sama yang dia gunakan menerobos pembatas suci ini kembali terlihat. Dia ingin kembali membuat celah pada titik yang sebelumnya ditempati memasuki area ini. Qin San melayang dengan kecepatan tinggi dengan sayapnya yak putih bersih. Sambil mencari keberadaan Raja Iblis Feng dengan indera spiritualnya, Qin San terus berpikir menjadikan Gunung Qinnan sebagai penjara iblis tadi agar tidak melarikan diri darinya. Meski dengan sayapnya saat ini kecepatannya mengalami peningkatan drastis, namun Qin San tak ingin ceroboh kehilangan iblis ini yang bisa membahayakan dirinya di kemudian hari. Melihat ekspresi Raja Iblis Feng saat melihat sayapnya, Qin San yakin dalam ribuan tahun ini ras iblis neraka sebenarnya mengincar sayap ini. Dia tak akan membiarkan iblis tadi kembali neraka dan memberitahu Kaisar Iblis.
Dengan alamnya saat ini, dia yakin akan menjadi bulan-bulanan kaisar iblis jika datang ke dunia bawah. Aku sudah memurnikan esensi darah yang disimpan leluhur Kinnan. Berarti batas suci ini bisa kukendalikan, batinnya. Dia akhirnya berhenti di ketinggian kemudian menyalurkan kekuatan jiwanya. Dia ingin mengambil alih kendali batas suci Gunung Kinnan yang didirikan Kinnan di masa lampau. Meski ragu tak ada salahnya mencoba. Sementara itu di dekat garis pembatas tempat yang sebelumnya menjadi jalan masuk Kinsan dan yang lainnya, Raja Iblis Feng sudah melemparkan sekali benda tadi. Riak pada cahaya pembatas suci sudah terlihat. Raja Iblis Feng kembali melemparkan benda yang ada di tangannya. Duar. Celah terlihat mulai terbentuk di tempat yang sama saat dia memasuki area itu. Raja Iblis Feng tersenyum puas merasa akan lolos dari Kinsan. Namun tubuhnya kembali membeku saat sudah berada di depan celah. Cahaya garis suci kembali menyatu dan menutup jalan keluar untuknya. Tidak mungkin. Kenapa celah ini tertutup begitu cepat, gumamnya panik. Dia sudah kehabisan harta yang diberikan Kaisar Iblis untuk menghancurkan batas suci yang dibuat Kinnan. Itu artinya, dia tak lagi memiliki jalan keluar dari tempat ini, sialan. Gumannya dengan marah, saat akan bergerak ke arah lain, Kinsan sudah muncul di atasnya dengan seringai jahat. Kamu pikir bisa datang dan pulang seenaknya, kata Kinsan. Api Sin-Sin sudah keluar dari dantiannya. Api ungu itu menari di telapak tangan Kinsan. Raja Iblis Feng dibuat makin ketakutan saat melihat api ungu dengan 6 tangkai itu. Kanmu, siapa kamu sebenarnya? Kamu bahkan memiliki semua harta yang diinginkan oleh semua makhluk, katanya. Tanpa menjawab pertanyaan Raja Iblis Feng, Kinsan melepaskan pukulan Ponyx api. Nyala api ungu melapisi energi yang dipadatkan menyerupai Phoenix api. Sayap di punggungnya seperti membuat teknik ini makin sempurna. Kinsan bisa merasakan dengan jelas peningkatan daya ledak teknik ini setelah dia menyatu dengan sayap Phoenix di punggungnya. Raja Iblis Feng kembali mengeluarkan tongkat iblisnya. Asap hitam kembali menyeruak begitu dia mengibaskannya. Namun kekuatannya tak lagi sama sebelumnya. Aura neraka dan energinya sudah terkuras akibat daya hisap dari sayap milik Kinsan. Setiap kali Kinsan mengepakkan sayapnya, Raja Iblis Feng bisa merasakan aura neraka. Dan energinya terkuras makin banyak. Phoenix energi yang dilapisi api ungu bahkan membuat asap hitam tongkat iblis Raja Iblis Feng menguap sebelum berbenturan. Tubuh Raja Iblis Feng seakan mendidih begitu Phoenix energi makin dekat darinya. Meski dia terlahir dan berkembang di neraka, namun rasa panas api ungu tetap melebihi rasa panas api yang pernah dirasakan oleh iblis ini. Lagi pula tempat terpanas di neraka menjadi kawasan terlarang seluruh ras iblis neraka. Hanya Kaisar Neraka dengan beberapa Raja Iblis yang memiliki hak memasuki tempat itu untuk menempah tubuh mereka. Sementara Raja Iblis Feng baru berada di ranah Raja Iblis kecil. Sama sekali belum layak untuk memasuki tempat terlarang di neraka untuk menempah tubuhnya. Hal itu membuat tubuhnya masih sangat rentang dengan api surgawi seperti api ungu, duar. Ledakan menggema, tubuh Raja Iblis Feng menghilang tak tersisa. Api ungu melahapnya. Dengan beringas dan tak menyisakan sedikit pun bagian tubuh Raja Iblis itu, Kinsan melayang menatap Raja Iblis Feng yang hancur tak tersisa. Sayang sekali, Sin-Sin melumatnya sampai habis. Padahal aku memiliki banyak pertanyaan untuknya, gumam Kinsan. Api Sin-Sin yang sudah kembali di dantiannya bersuara mendengar itu. Apa yang ingin kamu ketahui? Tak hanya tubuhnya yang berhasil kulahap, bahkan jiwa iblisnya pun. Aku tahu semua yang dia ketahui. Sekarang karena itu, suara wanita di benaknya membuat Kinsan tersenyum. Dia tak menyangka jiwa api ungu ini sekarang bahkan tak hanya bisa menghancurkan tapi juga melahap jiwa sekaligus. Sebelumnya, api Sin-Sin hanya bisa menghancurkan tanpa bisa melahap jiwa. Bagus, kita punya waktu banyak untuk mendengarkan semua yang kamu ketahui dari melahap jiwa iblis tadi. Kita harus menyelesaikan urusan lain lalu keluar dari kawasan tersembunyi ini, kata Kinsan.
Usai mengirimkan suaranya ke api Sinsin, dia lalu melayang kembali ke area pertarungan Qin Baihu dan yang lainnya dengan para pengikut Raja Iblis Feng. Dia membiarkan sayapnya terbentang setelah tahu fungsi lain dari sayap itu. Setidaknya dengan sayapnya, para iblis neraka yang jadi lawan Qin Baihu dan yang lainnya akan terus melemah. Begitu tiba di tempat semula, Qin Baihu terlihat kembali membelah tubuh dua iblis neraka sekaligus. Sementara di area yang lebih rendah Qin Jinlong membakar setiap tubuh iblis yang jatuh hingga tak tersisa. Dua iblis neraka yang tersisa terlihat berwajah masam, apalagi saat melihat Qin San yang sudah melayang tenang di belakang orang-orang yang sedang mengepungnya. Dia melihat sendiri, tuan mereka bahkan harus melarikan diri saat menghadapi pemuda ini. Wajah kedua iblis yang sudah jelek dan menyeramkan itu tambah terlihat jelek saat harapan menghilang dari raut wajah mereka. Qin Baihu dengan sayap yang besar kembali bergerak, hanya dengan gerakan sederhana, harimau putih itu kembali menghabisi dua iblis itu dengan sayapnya. Jiu Kang dan para tetua klan tersembunyi sendiri hanya diam dan membiarkan Qin Baihu menyelesaikan semuanya. Sun Bao dan Nan Xuan terlihat mulai mendekat begitu mereka berhasil keluar dari situasi sulit. Dua pria tua itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mereka berdua kemudian berhenti di depan Qin San. Tuan Muda Qin, Anda tiba tepat waktu, jika tidak kami berdua mungkin sudah bersama para leluhur kami, kata Nan Xuan dengan wajah penuh terima kasih. Qin San menatap keduanya dan memperhatikan luka akibat serangan Raja Iblis Feng. Sangat jelas jika daging pada tubuh kedua pria tua itu sulit melakukan generasi karena serangan iblis tadi. Nyala api ungu tiba-tiba muncul di jari-jari Qin San setelah diam sejenak. Pelindung Sun, pelindung Nan. Aku harus melenyapkan aura iblis pada tubuh kalian. Jika tidak, kalian akan sulit menyembuhkan luka itu. Ini akan sedikit menyakitkan, kata Qin San. Kedua pria tua itu mengangguk ringan. Mereka bertiga kemudian mendarat di antara pepohonan yang tumbang akibat efek dari pertarungan mereka dengan para iblis neraka tadi. Qin San mulai menjulurkan tangannya dan membakar bagian yang terluka pada tubuh Sun Bao lalu melakukan hal yang sama pada tubuh Nan Xuan. Wajah kedua pria tua itu terlihat memerah begitu nyala api ungu mencapai tubuh mereka yang terluka. Nan Xuan bahkan harus mengangkat tangannya dan menggigitnya menahan rasa sakit yang dia rasakan. Apa ini yang disebut sedikit menyakitkan? Ini rasa sakit yang belum pernah aku rasakan, batin Nan Xuan. Dia tidak mengerti rasa sakit apa yang pernah diderita Qin San sehingga menganggap rasa sakit dari terbakar api ungu ini hanya sedikit menyakitkan. Hal yang sama juga terjadi pada Sun Bao, air mata bahkan mengalir dengan sendirinya dari pelupuk matanya karena menahan rasa sakit akibat luka yang terbakar api ungu. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Luka keduanya yang awalnya seperti daging yang gosong kini terlihat mulai melakukan generasi dengan cepat. Daging yang terbakar terlepas dengan sendirinya. Kemudian daging baru mulai terlihat mengisi area yang kosong. Terima kasih Tuan Muda Qin, kata Nan Xuan. Sejak diminta oleh Qin San untuk memulihkan diri, dia sebenarnya sudah menelan beberapa pil penyembuhan miliknya, namun seperti tak berefek sama sekali pada luka di tubuhnya. Awalnya dia sudah pasrah dengan luka itu, bahkan merasa kemungkinan tak akan bertahan lama jika luka di perutnya itu tak bisa disembuhkan. Ayo kita keluar. Kita harus segera ke kediaman klan Wui untuk menutup lubang neraka di tempat itu, atau iblis yang lebih kuat akan kembali datang ke kawasan tersembunyi melalui lubang itu, kata Qin San kemudian kembali menelayang tinggi tanpa sayap putihnya lagi. Sun Bao, Nan Xuan, Jiu Kang dan yang lainnya ikut terbang mengikuti Qin San ke arah yang sama. Qin San terlihat hanya mengibaskan tangannya, celah langsung terbentuk pada garis batas suci Gunung Qinnan. Pelindung Sun dan pelindung Nan yang melihat itu sedikit terpaku. Batas suci yang sejak ribuan tahun lalu tak pernah bisa ditembus oleh orang-orang klan tersembunyi kini dengan mudah dibuka oleh pemuda ini. Leluhur Qin Nan sepertinya membentuk garis pembatas suci ini memang untuk memastikan yang bisa membukanya hanya keturunan yang memiliki hubungan langsung dengannya. Sun Bao di Laut Mati,
tepatnya di sekitar Pulau Seribu Alkemis, 6 orang terlihat melayang dengan indera spiritual mereka. 5 pria dan 1 wanita ini baru saja melintasi Laut Mati dan kini berhenti di atas Pulau Seribu Alkemis. Pulau ini cukup menarik. Di antara pulau yang kita lewati, ini satu-satunya yang dilindungi dengan formasi suci. Sepertinya ada yang menarik dari pulau ini, kata wanita di antara 6 orang itu. Mereka adalah para manusia dari dunia langit yang melintasi Laut Mati dari benua Yanchun. Apa hal seperti ini yang menarik bagimu sehingga melarang Tuan Tu merobek kekosongan untuk mempercepat perjalanan kita, kata salah satu pemuda di antara mereka. 6 orang ini sebenarnya memang bisa menjangkau benua Sanggu dari benua Yanchun lebih cepat dibanding melakukan perjalanan seperti saat ini. Namun gadis di antara mereka, Liu Lifen, meminta melakukan perjalanan langsung dengan melintasi setiap tempat. Kamu terlalu kaku, sehingga selalu menginginkan sesuatu secara instan. Apa ini tidak mengasyikkan bagimu? Bukankah ini bagus untuk mengetahui lebih banyak? Dunia yang katanya asal dari Kaisar Langit Ming, kata Liu Lifen. Pria paruh baya yang memimpin 6 orang itu hanya tersenyum melihat perdebatan 2 orang itu sebelum akhirnya menghentikannya. Sudahlah, perjalanan seperti ini memang perlu dilakukan untuk menemukan keberadaan Ming Roksue. Akan sulit bagi kita untuk menjangkau jejaknya jika harus bergerak dengan merobek kekosongan, katanya. Dia kemudian mengibaskan tangannya. Sebuah celah hitam terbentuk di depan mereka. Ke-6 orang itu melayang memasuki celah itu lalu muncul di dalam formasi suci yang melindungi Pulau Seribu Alkemis. Dari arah kediaman penguasa pulau, 5 pria tua langsung melayang ke langit begitu merasakan adanya aura kuat yang meneruak dari ketinggian. Salah satunya adalah Wei Chung, penguasa Pulau Seribu Alkemis, sekaligus alkemis yang menganggap Qin San sebagai gurunya. Bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.